Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Ibu. Kalian akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Lalu yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, di sini Ibu punya gambar, akan Ibu tampilkan. Di situ ada sebuah cerita tentang anak kecil dan ayahnya. Nah, percakapannya seperti ini. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa loncat-loncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Lalu ayahnya menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oh, ternyata tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup itu akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, ternyata anak-anak, organ gerak itu berguna untuk 1. Berjalan, lalu berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Makanya organ gerak itu mempunyai banyak manfaat atau banyak kegunaannya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam. Yang pertama, alat gerak pasif itu berupa tulang. Lalu yang kedua, alat gerak aktif itu berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, otot disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak juga. Di sini Ibu mempunyai cerita, ada 5 paragraf. Judulnya Organ Gerak Manusia dan Hewan. Ibu akan tampilkan di samping sini. Nah, teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan itu tadi kan terdiri atas 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Bu, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu yang memuat ide pokok ini bisa berawal di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ibu kasih contoh judul yang tadi, Organ Gerak Manusia dan Hewan. Paragraf pertama itu
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, jadi dari contoh paragraf ke-1 ini, ide pokoknya itu adalah di awal paragraf ya. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, dan kalimat pendukungnya atau kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ada 3 soal. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang keduanya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, lalu nanti difotokan dan dikirim ke grup WhatsApp kalian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.